90.1 Fast FM. Reni masih di sini untuk Anda keluarga Fast, dan seperti janjinya di awal ya, kemarin pun kita juga sudah promo. Kalau di jam 10 hari ini kita akan berbincang, ada dialog inspiratif bersama seorang anggota kepolisian. Ini tepatnya dari Polres Magelang ya. Beliau bertugas di Polsek Mertoyudan. Nah, beliau mendapatkan penghargaan penerima PIN emas dari Kapolri, Aibda Doni Segiarto. Kita sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam Mbak Reni ya. Iya. Reni, waalaikumsalam. Salam Alhamdulillah. kita semua. Kabar sehat Mbak Reni? Alhamdulillah sehat Pak Doni. Iya, ini karena saking sibuknya aktivitasnya begitu ya, jadi kita melakukan dialognya via phone aja begitu ya. Iya Mbak Reni, ternyata sudah saya schedule sedemikian rupa, ternyata aduh nggak masuk juga. Mohon maaf ya para pendengar sahabat Fast FM semua, karena saya tidak bisa langsung interaksi, tapi Bayu pun nggak apa-apa ya Mbak Reni ya. Nggak apa-apa, ya keluarga Fast juga nanti bisa langsung bertanya via WhatsApp ya, atau SMS di 081578709640. Nah Pak Doni, langsung aja nih, sebelumnya kami juga bersama kru Fast FM mengucapkan selamat atas penghargaan yang didapat Pak Doni. Amin, terima kasih keluarga Fast FM dan juga Mbak Reni, terima kasih. Ini penghargaan buat saya loh Mbak Reni. Terus? Penghargaan itu buat sahabat Fast FM semua, saudara-saudara saya semua. Pokoknya ayo kita sama-sama merasakan kebahagiaan ini. Iya, baik. Dan Bapak Doni dinobatkan sebagai polisi teladan se-Jawa Tengah. Bagaimana ini Pak ceritanya, mungkin bisa di-sharingkan bersama kami di sini? Iya, alhamdulillah Mbak. Semuanya itu proses yang sangat lama, proses yang tidak serta-merta, dan penilaiannya pun sangat objektif karena saya tidak tahu kalau itu dinilai. Jadi yang menilai itu langsung terjun ke masyarakat Mbak Ren. Langsung bertanya ke masyarakat tentang kiprah saya, tentang aktivitas saya, tentang apa yang saya lakukan seperti itu. Jadi tahu-tahu ya udah, istilahnya penilaiannya ya masyarakat yang menilai saya seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata apa yang saya lakukan itu bermanfaat bagi masyarakat, dan menurut tim menilai itu saya layak untuk mendapatkan predikat juara 1 gitu. Alhamdulillah. Iya, sebelumnya Pak Doni ini bertugas di Polsek Mertoyudan begitu Pak? Konfirmnya? Iya, sampai sekarang masih di Polsek Mertoyudan, di Polres Magelang seperti itu. Sebagai Pak Babin tersayang ya Pak ya? Pak Babin tersayang dan Babin tercinta untuk masyarakat semua, tentu Mbak Reni. Oke, iya, baik. Ini kalau boleh tahu awal mulanya tadi kan Pak Doni bilang tidak tahu kalau ternyata memang penilaiannya seperti itu gitu ya Pak ya? Iya. Sebelumnya juga ada kualifikasinya seperti apa begitu Pak? Sebelumnya untuk penilaian kualifikasi itu dari panitia itu tidak ada sama sekali, hanya yang bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Oke, baik. Karen, oke, bisa jeda dulu Mbak Ren ya. Oke, baik. Ya kita jeda dulu. Iya, kita jeda dulu nih. Kita jeda dulu keluarga Fast. Nanti kita akan kembali lagi berdialog bersama. Kita akan nanti berbincang bersama beliau kaitannya dengan cerita inspiratif ya. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan begitu ya. Apa saja yang didapat selain penghargaan PIN emas dari Kapolri. Kita nanti akan sambung karena siang hari ini juga beliau sedang melakukan gladi resik untuk penyerahan penghargaan terkait dengan penghargaan sebagai polisi teladan tingkat Polda Jawa Tengah ini ya. Keluarga Fast, sesaat lagi kita akan kembali setelah beberapa informasi yang mau lewat ini. Fast Familia. Fast FM Magelang. Sembilan 90.1 Fast FM. Kembali lagi keluarga Fast, kita berbincang, masih berdialog bersama Aibda Doni yang baru saja mendapatkan gelar sebagai polisi teladan nih. Masih di sana Pak Doni? Masih. Halo Mbak Reni, apa kabar? Mohon maaf sekali. Saya harus ada di sela-sela kesibukan saya, tapi alhamdulillah. Pokoknya saya luangkan waktunya untuk Fast FM. Oke, baik. Karena memang hari ini ada giat untuk gladi bersih acara besok ya Pak ya? Iya Mbak Ren, besok itu ada upacara penerimaan penghargaan. Alhamdulillah Mbak Ren, besok itu saya dapat piagam dari Kapolres Magelang ya, sebagai perhatian dari pimpinan saya. Kemudian Mbak Ren, alhamdulillah ada kejutan Mbak Ren, saya dapat hadiah umroh
berangkat ke tanah suci. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Ini melengkapi rasa bahagia dan syukur ya Bapak ya. Iya, wah ini super sekali nih Mbak Ren. Alhamdulillah dari Pin Mas Kapolri, kemudian piagam dari Kapolri, Kapolda juga ngasih piagam penghargaan. Alhamdulillah. Jadi intinya pimpinan kami ini mensupport sekali Mbak Ren terhadap apa yang saya lakukan untuk masyarakat seperti itu. Baik Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, dari kemarin pas lagi pemilihan begitu ya, itu Bapak bersama berapa orang nih? Atau hanya terpilih satu? Atau ada juara 1, 2, 3-nya nih Pak untuk polisi teladannya? Bisa Ya, berbagi. Oke, polisi teladan itu diambil, tadinya kan diseleksi sekitar 30 besar, kemudian disaring 10 besar. Iya. 10 besar masih masuk, Mbak Ren. Alhamdulillah disaring 3 besar. 3 besar masih masuk, akhirnya 3 besar itu yang diambil. Alhamdulillah saya dipercaya oleh rekan-rekan dari tim penilai itu, ya ini amanah juga untuk mengemban juara 1 terbaik gitu. Baik. Dan ini semoga bisa menginspirasi generasi muda begitu ya? Iya betul. Dan alhamdulillah Mbak Ren ternyata tim penilai juga mendapatkan sebuah cerita dari masyarakat. Jadi waktu itu masih bulan puasa ya, ada cerita sedikit ini, ada simbah-simbah yang lagi berjalan sendirian, kemudian dia tahu-tahu duduk dan memegangi perutnya kan gitu. Nah kebetulan saya pas lewat gitu, saya berhenti, saya tanyain, kenapa Mbak kok dicekeli padarane? Mulo dereng maem Mbak polisi gitu. Dan alhamdulillah terus, loh berarti sih mah mboten siam nggih, mboten waktu itu jam 9 pagi lah ya. Dan pagi akhirnya saya spontan beli nasi kan. Terus saya suapin sambil ndredeg gitu kan, kelaparan dia. Nah, kemudian ada masyarakat yang mungkin pas lewat itu merekam gitu. Iya, merekam terus akhirnya viral. Lah ini salah satu poin yang sangat bagus dari tim penilai, bisa ngedapetin dari siapa sih nggak tahu, Mbak. Karena saking cintanya ini masyarakat udah kenal sama Pak Doni sebagai Pak Babin juga kan. Nah ini juga yang mau kita tanyakan nih, sebagai Pak Babin selama ini kedekatan masyarakat pada masyarakat seperti apa Pak Doni? Alhamdulillah Mbak Ren, saya kebetulan kan juga tergabung dengan beberapa komunitas relawan ya. Jadi kami selalu untuk berbagi kebaikan kepada masyarakat. Intinya saya sebagai Pak Babin Kamtibmas, sebagai seorang anggota polisi, tidak ingin punya batas dengan masyarakat. Karena masyarakat adalah keluarga saya juga. Ketika mereka sakit, saya merasakan sakitnya. Kalau mereka bahagia, saya juga ikut senang seperti itu. Jadi ketika ada masyarakat 24 jam Mbak Ren, HP saya, kecuali pas ngedrop ya, nah, itu saya pokoknya on call ketika ada permasalahan, baik masalah pribadi, dengan teman, bahkan banyak yang curhat sama saya, Pak Doni, gimana saya kok galau seperti itu. Saking dekatnya sama masyarakat begitu ya Pak. Alhamdulillah kami semaksimal mungkin akan kasih solusi ketika masyarakat punya permasalahan. Gitu, karena tugas utama dari Babin Kamtibmas juga luar biasa ya Bapak ya. Iya. Dan karena gini ya Mbak Ren ya, saya berpikir yuk, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berbagi kebaikan, menebar kebaikan, yuk kita berbagi kebaikan, semua aja gitu loh. Karena kita dengan membantu orang lain, dengan memberikan kebaikan ke orang lain, kita tidak akan pernah tahu dari doa siapa, dari mulut siapa yang doanya itu tembus langit dan mengantarkan kita ke pintu surganya Allah nanti ketika kita sudah meninggal. Ini insya Allah bisa didengar dan menjadi satu cerita yang nantinya bisa turun-temurun diceritakan sebagai penyemangat begitu Pak. Amin. Satu Bapak, mungkin selama menjabat sebagai Babin Kamtibmas di Magelang nih Pak, ada nggak sih Pak cerita seru atau yang mengharukan selain tadi yang sempat diviralkan tadi Pak? Oh iya. Ada Mbak, jadi kebetulan saya waktu itu kan lagi patroli ya, sedang patroli, kemudian dilapori masyarakat, Pak itu ada kecelakaan di sana. Terus akhirnya saya datang kan, kebetulan jarak antara waktu saya sedang patroli ada dengan TKP itu cukup dekat, sekitar 50 meter kan, ada dekat. Kemudian ada tahu-tahu ada ibu-ibu yang udah jatuh tersungkur kan gitu, naik motor dia sendirian. Terus saya tanya, Bu, kenapa perutnya kok dipegangin gitu kan? Ternyata dia lagi hamil, hamil gitu kan. Akhirnya pada kenceng itu saya sampai sempat menyentuh perutnya kan, keras itu. Langsung saya takut,
Saya udah Bu, udah sekarang Ibu nggak usah nunggu mobil, ayo kita bonceng saya. Akhirnya saya pakai motor itu, si ibu ini langsung suruh naik ke belakang, saya suruh dekap saya kan, pegangan saya kan seperti itu. Saya larikan ke rumah sakit RS3 waktu itu. Itu setelah itu kan sudah saya pasrahkan ke UGD, kemudian keluarganya juga saya hubungi kan seperti itu. Saya kembali ke kantor melaksanakan aktivitas seperti biasa. Selang 2 tahun, berarti 24 bulan kan itu. Itu waktu saya ikut mencari pencarian korban anak hanyut di daerah Kaligoro ya. Nah, dulu itu kita akan memantau di pinggir. Itu ada bapak-bapak datang. Selamat pagi Pak Doni. Oh iya Pak, kita sapa seperti biasa kan. Pak Doni mesti nggak kenal saya. Terus dia bilang gitu, saya bilang, ya mungkin maaf saya lupa Pak Pangling. Bapak nggak kenal saya, tapi Bapak ingat nggak itu istri saya yang pernah Bapak tolong waktu istri saya hamil kan gitu kecelakaan. Saya masih lupa kan, kapan ya Pak, maaf. Masih lupa kan, akhirnya begitu istrinya cerita, oh iya. Terus akhirnya adalah anak-anak lari itu umur 2 tahun. Pak, ini anak saya. Wah, langsung saya gendong itu anaknya. Allah, sehat Mbak Ren. Lahir sehat. Padahal saya udah takut. Karena saya takutnya kan miskram dia, kan udah hamil besar itu. Itulah cerita-cerita seperti itu yang kadang kita di inti cerita ini tidak usah pernah ingat-ingat apa yang kita tanamkan ke pikiran seseorang. Udah lupain, ketika kita ngelakuin kebaikan, udah lupain seperti itu. Jadi alhamdulillah terkesan sekali. Tapi juga kan walaupun dilupakan sama Pak Doni, orang-orang yang merasa kebaikan ini bisa terasa dan teringat terus nih Pak. Iya, ya alhamdulillah lah, kalau mereka itu hak mereka lah ya. Oke. Baik, seperti tadi Pak Doni bilang juga Bapak bergelut di aksi sosial bersama para relawan begitu ya. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Bapak juga sempat menginisiasi program perpustakaan keliling nih Pak selama pandemi COVID-19. Kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah Mbak, saya itu berawal dari melihat anak-anak di sekitar lingkungan saya, kemudian ketika saya jalan-jalan, aduh, Dek kenapa kok main HP? Alasannya ngerjain ini tugas online Pak, gitu, Pak Doni, Pak Polisi gitu kan. Tak lihat apa online kok main game online, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya berpikir, oh berarti ini harus diakali nih kan gitu. Karena di rumah kalau nggak ada bimbingan otomatis mesti lepas anak-anak itu. Benar. Nah orang tua kalau sudah masrain HP, taunya ngerjain PR udah, padahal kan PR cuma sebentar. Nah akhirnya saya inisiatif membuat program Marem ya, bukan Arem-arem ya Mbak Ren, Marem ya, bukan Arem-arem loh. Marem itu mari gemar membaca. Jadi saya membuat kerombong yang seperti cilok itu. Nah kemudian saya taruh di belakang motor dinas saya, fiction ya, motor fiction saya tongkrongin di belakang, saya isi dengan buku-buku dan mainan anak-anak. Saya muter ke desa-desa. Siap ada anak yang lagi main HP, lagi tongkrong, saya samperin. Mereka seneng gitu kan, takut. Lupa Pak Polisi jualan cilok gitu. Dikira jualan cilok. Akhirnya mereka asik, ayo baca. Turun, HP-nya taruh dulu, yuk baca buku. Akhirnya kadang saya selaku Pak Babin menceritakan langsung, membacain ceritanya. Gitu. Alhamdulillah senang, dan ini dapat apresiasi dari Pak Gubernur, dari Pak Ganjar, dari Pak Bupati, dari bahkan Kepala Perpustakaan Kabupaten Magelang pun mengajak saya untuk menjadi duta baca kabupaten. Alhamdulillah. Iya, pastinya ini semoga dari segala sesuatu yang Bapak lakukan ini juga menimbulkan kesan tersendiri, apalagi anak-anak kita nggak tahu ya Pak, 10, 20 tahun atau 25 tahun kemudian mereka nanti bisa menggantikan seperti Pak Doni seperti sekarang ini. Betul Mbak Ren, karena justru saya itu menyelamatkan itu kan generasi emas kita Mbak Ren. Dan kalau mereka sudah terpancang HP, online, apalagi nanti buka YouTube yang kekerasan, akhirnya mau jadi apa? Yang kita yang sudah tua seperti ini nanti melihat generasi penerus kita mau seperti apa kan gitu. Tujuan satu, menyelamatkan generasi emas kita, itu aja. Baik, ini ada dari pendengar kita ini Pak yang kirim WhatsApp nih dari Ibu Ria di Temanggung. Luar biasa dengar Pak Doni menceritakan pengalamannya sebagai pengayom masyarakat. Saya sangat terinspirasi dengan Bapak dan saya akan mau belajar seperti Bapak nih untuk selalu bisa berbagi dengan sesama. Salam sehat ya Pak, dan doa terbaik dari kami di Kota Bersenyum. Semoga Bapak selalu sehat.
Amin. Oke, Mbak Ren, Dalam. itu satu kota. Ya. Saya Ren juga dari Temanggung. Ya. Halo Mbak Ria, ya Bu Ria ya. Iya, Ibunya Ria. Salam juga, iya. Saya dari Temanggung juga. Oh, Asli gitu Putra ya. Temanggung saya, betul. Oke, alhamdulillah Putra Temanggung yang saat ini harus bertugas berdinas di Kabupaten Di Magelang. Magelang. Nggak apa-apa, Tapi sama aja. dimanapun berada tetap yang namanya jiwa kesosialan harus ada ya Pak ya. Betul sekali Mbak Reni. Nah, oke, baik. Kita kembali lagi ke penghargaan PIN Emas dari Kapolri nih Pak. Rasanya seperti apa Pak kalau kita mengulang kemarin perasaannya? Rasanya kan deg-degan kayak ketika mau siaran seperti ini, ketika mau siaran dengan Pas FM gitu loh, grogi gitu loh. Alhamdulillah Mbak Ren, itu PIN Emas itu juga saya persembahkan untuk masyarakat semuanya. Yeah. Saya tidak pernah merasa memiliki penghargaan yang saya terima, kemudian PIN Emas, tapi alhamdulillah dengan PIN Emas itu bukan suatu akhir dari tujuan saya, tapi justru PIN Emas itu merupakan pelecut saya, cambuk dari Bapak Kapolri untuk saya. Ayo Don, lagi berkarya lagi untuk masyarakat seperti itu Mbak Ren. Alhamdulillah. Semoga ini bisa terwujud ke depannya cita-citanya yang lain Bapak. Amin. Iya. Amin. Amin. Satu Pak, tanggapan keluarga Ya. seperti apa nih Pak? Karena pasti Satu waktunya keluarga. Bapak untuk keluarga jadi lebih sedikit nih Pak. Iya, alhamdulillah keluarga saya, anak istri saya, termasuk ya keluarga besar lah itu, alhamdulillah. Ya awalnya sih kaget juga, tapi tetap saya keluarga penting juga Mbak Ren. Saya kadang mempunyai trik khusus untuk benar-benar punya quality time atau go time untuk keluarga. Jadi tetap keluarga penting, jangan ditinggalkan. Tapi kita juga bisa mengatur waktu yang baik. Jadi keluarga juga senang, alhamdulillah. Bagaimana memberi pengertian kepada keluarga begitu ya Pak ya? Betul Mbak Ren, iya. Oke. Kalau ditinggalkan kan salah juga. Salah kan, juga. keluarga, kan. Benar, karena mereka juga yang mendukung sampai sekarang Bapak seperti ini ya. Iya betul, banyak yang dukungan dari mereka juga. Baik, terakhir Pak, mungkin Pak harapannya ke depan seperti apa, atau mungkin Bapak juga mau memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Magelang? Oke, terima kasih Mbak Reni, himbauan saya untuk warga Pas FM semuanya, saudara-saudara saya semuanya, sahabat-sahabat saya semuanya, yuk kita terus tebarkan kebaikan. Ketika satu orang berbuat baik untuk orang lain, coba bayangkan ketika itu lingkup kecil, lingkup besar dan lingkup besar lagi, maka semua orang akan merasa bahagia. Jangan pernah menunggu kita mampu, jangan pernah menunggu kita mempunyai harta berlebih, karena berbuat baik gak harus dengan harta Mbak Ren. Berbuat baik dengan doa kita, dengan apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Dan monggo kita selalu menjaga situasi yang sudah aman ini, yuk kita bareng-bareng kita jaga. Tentunya dengan berbuat baik pasti nanti meminimalisir kejahatan, kan itu pasti itu Mbak Dewi. Iya, baik, sangat menginspiratif sekali. Semoga banyak value juga yang kita dapat Bapak, yang nantinya kita bisa aplikasikan dalam hidup kita. Amin, Mbak Reni. Dalam. Untuk Mbak Reni ini, Baik, ya, terima kasih. Sehat selalu, Amin. sehat selalu. Keluarga besar Mas FM juga Amin. sehat selalu. Ini sukses semuanya. Baik, terima kasih. Salam juga untuk rekan-rekan Bapak, selalu sehat semangat ya Pak. Amin. Senyum Terima sapa kasih, salam Mbak jangan Reni. lupa ya Pak ya. Oke, pasti terbaik. Senyum yang terbaik. Iya. Salam cinta pokoknya. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi keluarga Fas berbincang, berdialog bersama Aibda Doni Sugiarto yang merupakan Babin Kamtipmas dari Desa Donorejo, Kecamatan Mertoyudan ya. Beliau bertugas di bawah naungan dari Polsek Mertoyudan, Polres Magelang. Dan yang membanggakan adalah beliau ini menjadi juara 1 polisi teladan tingkat Polda Jawa Tengah dan juga mendapatkan PIN emas dari Kapolri. Semoga langkah-langkah atau mungkin cerita inspiratif tadi nih keluarga Fas bisa memberikan kita satu semangat atau banyak semangat untuk lebih mau berbuat baik ya. Tadi Pak Doni bilang kita membantu jangan tunggu mampu, karena kita membantu bukan hanya dengan uang. Itu tadi. Semoga banyak informasi yang didapat yang bermanfaat keluarga Fas. Terima kasih kebersamaannya. Ini ada beberapa pesan yang masuk juga. Mohon maaf kalau belum bisa dibacakan. Kita akan kembali lagi di Fas Familia. 90.1 Fas FM Magelang.